Polri menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 24 orang korban asal Nusa Tenggara Barat yang diduga mengalami tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Lampung. Muhammad Akil, 16 tahun, korban pelajar di SMK Al-Hikmah Lampung Tengah tewas diduga dianiaya saat mengikuti ekstrakurikuler bela diri. Universitas Lampung atau Unila bekerjasama dengan Bank BTN menyelenggarakan acara Food and Fashion Festival pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2023 di lapangan Rektorat Unila. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dea Isman Oktaviani dan Janet Fania Malona dalam Reportasekom. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyediakan informasi terkini dan terpercaya seputar Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Rumah penampungan korban tindak pidana perdagangan orang disewakan oleh perwira menengah di Lampung. Polri menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 24 orang korban asal Nusa Tenggara Barat yang diduga mengalami tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan pernah ditampung di sebuah rumah milik salah satu anggota perwira menengah polisi di Lampung. Adapun menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa polisi yang dimaksud di sini adalah seorang perwira menengah atau pamen di wilayah Polda Lampung. Kalau ada melibatkan yang lain, ada dari teman-teman dari POM. Selanjutnya, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan juga mengatakan bahwa dari pihaknya telah mendapati rumah milik AKBPL tersebut sebagai rumah yang disewakan atau dikontrakkan kepada sindikat TPPO. Namun dalam hal ini, ia mengatakan bahwa kasus keterlibatan pamen masih didalami dan diselidiki. Pada sebelumnya dalam kasus yang sama, usai penggerebekan yang dilakukan di Bogor pada 31 Mei 2023, para calon pekerja migran yang juga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diperintahkan untuk segera berbenah dan ikut turut serta dibawa ke Lampung dalam aksi penyelidikan lanjutan kasus. Selama perjalanan, para korban diawasi dengan secara ketat oleh para pengawas pendamping, seperti dengan tidak diperbolehkannya mereka untuk keluar bus selama proses penyeberangan, termasuk dalam mobilitas keluar masuk kamar mandi yang wajib didampingi pengawas. Perjalanan penyeberangan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Setelah perjalanan darat laut yang dilewati, lalu sampailah petugas maupun penyelidik dan korban di rumah milik salah satu perwira menengah polisi yang berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Raja Basa pada Jumat 2 Juni 2023. Dari situ, tindak lanjut kasus TPPO dilakukan dan diselidiki. Adapun 4 tersangka yang berhasil diringkus oleh polisi adalah yang berinisial DW berumur 28 tahun warga Bekasi, IT berumur 26 warga Depok, AR berumur 50 warga Jakarta Timur, dan AL berumur 31 warga Bandung. Tidak hanya itu, dari keempat tersangka tersebut juga mereka akan terancam dengan hukuman penjara 3 hingga 15 tahun dalam kurungan. Maka dari itu, dalam menangani kasus TPPO ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sigap memberantas kejahatan perdagangan orang di wilayah NKRI yang juga merupakan arahan dari Presiden Jokowi terkait kasus human trafficking tersebut. Siswa SMK tewas diduga usai ikuti ekstrakurikuler pencaksilat. Kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Lampung. Muhammad Akil, 16 tahun, korban pelajar di SMK Al-Hikmah Lampung Tengah tewas diduga dianiaya saat mengikuti ekstrakurikuler bela diri. Agus Saprani, 38 tahun, ayah korban mengungkapkan, keluarga awalnya mendapat kabar bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Kartika, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah karena mengalami sakit perut.
Selama ini, korban memang tinggal di asrama sekolah, namun saat dijenguk, kondisi kesehatan korban sudah memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Senin 29 Mei 2023. Pihak rumah sakit pun menyatakan kematian korban disebabkan oleh infeksi pembuluh darah. Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap korban dilakukan setelah aparat kepolisian Resor Lampung Tengah menerima laporan dari keluarga korban pada Rabu 31 Mei 2023. Pihak keluarga pun mencurigai korban tewas akibat dianiaya saat mengikuti latihan bela diri di sekolah pada Sabtu malam. Dugaan penyiksaan ini muncul karena didapati beberapa luka lebam di sekujur tubuh korban. Polisi dan ahli forensik pun kini tengah melakukan pembongkaran makam demi mengotopsi jasad korban. Terkait hal ini, Kepala Sekolah SMK Al-Hikmah Suwardi menyatakan, kegiatan bela diri Sabtu malam yang diikuti korban bukan merupakan ekstrakurikuler sekolah, melainkan digelar oleh perguruan tinggi silat. Hingga kini, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka kini ditahan di rutan markas Polres Lampung Tengah. Polisi masih terus memeriksa 14 saksi dalam kasus ini, yakni pelatih, serta siswa yang berada di lokasi kejadian dan diduga mengetahui peristiwa tersebut. Polisi juga akan mendalami jika kemungkinan ada tersangka lain. Universitas Lampung gelar Food and Fashion Festival bersama Bank BTN. Universitas Lampung atau Unila bekerja sama dengan Bank BTN menyelenggarakan acara Food and Fashion Festival pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2023 di lapangan Rektorat Unila. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Unila, Bank BTN, serta para mitra. Food and Fashion Festival merupakan bentuk apresiasi Bank BTN kepada Universitas Lampung yang telah menjadi mitra setia dalam berbagai program. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan produk holding customer dari keluarga besar Universitas Lampung. BTN Food and Fashion Festival ini merupakan acara ke-7 yang diselenggarakan di Indonesia setelah sebelumnya digelar di Bandung, Ciputat, Malang, Medan, Makassar, dan Semarang. Universitas Lampung terpilih sebagai salah satu mitra terbaik BTN yang mendapatkan reward berupa acara ini. Panitia acara ini menghadirkan 40 tenan yang menawarkan berbagai produk makanan dan pakaian. Selain itu, acara ini diisi dengan hiburan musik dan tari dari mahasiswa DWP Unila. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan terhadap program pengelolaan sampah di lingkungan kampus, Bank BTN juga menyerahkan bantuan berupa 100 kotak sampah kepada Universitas Lampung. Kotak sampah tersebut akan ditempatkan di berbagai lokasi di area kampus Unila. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kemitraan antara Bank BTN dan Unila. Rektor Unila Profesor Dr. Insinyur Lusmila Afriani, DEA IPM, mengucapkan terima kasih kepada Bank BTN atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ia juga mengapresiasi acara ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara Unila dan para stakeholder. Pemirsa, berita mengenai Unila tadi sekaligus menutup kebersamaan kami pada Reportasekom kali ini. Saya Dea Isman Oktaviani dan Janet Fania Malona mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.